Selamat datang kembali. Hari ini kita akan lakukan pembahasan mendalam nih soal hubungan yang seringkali krusial tapi juga penuh tantangan. Kemitraan antara tim produk dan teman-teman di keuangan. Sumber kita kali ini bab 24 dari buku Transformed. Nah, bab ini membahas gimana caranya membangun jembatan yang kuat, yang penting banget di model operasi produk modern. Sering ada gesekan di sini kan ya? Yuk kita bedah gimana potensi gesekan ini bisa jadi kolaborasi strategis. Tentu saja. Dan sumber kita bab 24 itu langsung nunjuk ke akar masalahnya. Di model operasi lama, yang basisnya proyek itu loh. Tim keuangan sering banget ngelihat tim teknologi atau produk itu cuma sebagai pusat biaya. Pusat biaya ya? Kenapa gitu? Ya, karena pengeluarannya sering dianggap sulit ditebak gitu. Terus kaitan langsungnya ke pendapatan atau hasil bisnis kadang nggak langsung kelihatan di awal. Mereka kan biasa mendanai proyek yang ada lingkupnya, ada tanggal selesainya, terus berharap nanti ada ROI di ujung. Gitu kan? Oke. Jadi fokus ke proyek dengan tanggal akhir itu ya, yang jadi sumber tegangannya. Terus, gimana model produk mengubah ini menurut bab 24? Nah, tepat sekali. Model produk ini menuntut perubahan yang fundamental banget dari keuangan. Jadi keuangan nggak lagi sekedar mendanai katakanlah daftar proyek yang misah-misah gitu, tapi lebih ke mendanai tim produk, tim yang stabil, yang berkelanjutan. Mendanai tim produk? Iya, dan fokusnya geser. Bukan lagi cuma output kayak fitur baru misalnya, tapi ke outcome, ke hasil, ke dampak bisnis atau pelanggan yang bisa diukur. Bab 24 ini menekankan banget, tim produk itu komitnya buat mecahin masalah bisnis, bukan cuma sekedar ngirim fitur. Mendanai tim untuk mencapai outcome, bukan proyek untuk hasilkan output. Itu perubahan besar sih. Tapi kalau dari kacamata keuangan nih, apa nggak terasa lebih berisiko ya? Kayak ngasih cek kosong gitu, mendanai tim tanpa janji fitur A atau B di tanggal sekian. Gimana bab 24 mengatasi soal kepercayaan ini? Pertanyaan bagus itu. Nah, bab 24 ngejelasin kalau kuncinya itu membangun kepercayaan dengan cara yang beda. Bukan lagi lewat janji tanggal yang kaku, tapi harus lewat transparansi yang radikal dan pembuktian bertahap. Transparansi radikal? Maksudnya gimana tuh? Jadi, tim produk harus benar-benar terbuka soal apa yang mereka udah tahu, dan ini penting juga, apa yang mereka belum tahu. Mereka pakai data dari eksperimen, dari pengujian, buat nunjukin progres ke arah outcome yang dituju. Buat validasi hipotesis mereka, nah siklus belajar, bangun ukur yang cepat, terus didemokan rutin, itu yang bangun kredibilitas. Oke, jadi bukan cuma bilang percaya sama kita deh, tapi lebih ke, nih lihat buktinya, progresnya kayak gini, gitu ya? Persis. Dan ini nyambung ke taktik pendanaan spesifik yang disorot di bab 24, yaitu mengajukan pendanaan untuk tim produk. Tujuannya mencapai outcome tertentu selama periode waktu yang ditentuin. Biasanya sih per kuartal. Per kuartal? Bukan langsung setahun atau per proyek gitu? Iya, per kuartal. Ini beda banget kan sama minta dana gede di awal buat proyek panjang. Pendekatan per kuartal ini bikin keuangan bisa lihat progresnya bertahap. Bisa evaluasi lagi, bisa nyesuaiin investasi juga lebih fleksibel. Ini cara ngelola resiko finansial yang lebih lincah, lebih gesit. Menarik. Jadi siklus pendanaan lebih pendek, fokus ke hasil terukur, ini lebih nyambung ya sama cara keuangan ngelola resiko dan investasi. Terus, bab 24 juga nyinggung soal ngurangin komitmen berintegritas tinggi. Itu maksudnya janji tanggal spesifik tadi ya? Kenapa itu penting dikurangi? Iya, betul. Sumber kita menyoroti masalah si janji tanggal yang kaku ini, seringkali effort besar itu habis cuma buat memprediksi tanggalnya biar akurat. Padahal itu bisa mengalihkan fokus dari belajar dan adaptasi untuk mencapai nilai yang terbaik kan? Oh iya juga ya. Fokusnya jadi ke nebak tanggal, bukan ke hasilnya. Nah, itu dia. Lagi pula, penilaian tim itu kan harusnya basisnya dampak bisnis yang mereka hasilkan, bukan cuma soal apakah mereka ngirim sesuatu tepat waktu atau enggak. Jadi, menghindari komitmen tanggal yang prematur itu memungkinkan tim buat fokus ngejar outcome yang sebenarnya. Kedengerannya ini butuh pola pikir yang beda ya, baik dari tim produk maupun dari keuangan. Lebih dewasa gitu ya, fokusnya ke hasil nyata. Ada implikasi biaya jangka panjang nggak sih menurut bab 24? Betul, ini perubahan budaya dan proses. Emang, bab 24 nyebutin
mungkin ya ada investasi awal buat bangun kompetensi baru di tim produk, kadang termasuk insourcing biar keahliannya lebih dekat ke bisnis, tapi model operasi produk yang jalan bener itu seringkali malah lebih hemat biaya loh jangka panjangnya. Loh, kok bisa lebih hemat? Karena lebih efisien. Lebih efisien dalam menghasilkan nilai bisnis yang beneran dan ngurangin pemborosan buat aktivitas atau fitur yang ternyata nggak ada dampaknya. Fokus ke outcome itu memastikan investasi teknologi kita benar-benar ngasih hasil gitu. Oke. Jadi, transformasi hubungan sama keuangan ini intinya bukan cuma soal deal anggaran ya, tapi lebih ke menyelaraskan seluruh perusahaan ke tujuan yang sama. Ciptain nilai nyata buat pelanggan dan bisnis. Dan itu didukung data dan akuntabilitas hasil. Tepat sekali. Inti dari model operasi produk yaitu akuntabilitas tim buat mencapai hasil bisnis. Dan itu nggak mungkin terjadi tanpa kemitraan yang erat, yang transparan, dan basisnya data dengan keuangan. Kolaborasi itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Kalau kita adopsi fokus pendanaan ke outcome tim daripada output proyek, seperti yang dianjurkan bab 24 ini, kira-kira bagaimana prinsip ini bisa mengubah cara Anda mengevaluasi potensi dan pengembalian dari berbagai inisiatif? Nggak cuma di pengembangan produk loh, tapi mungkin di seluruh area organisasi Anda. Coba direnungkan.